Tim SAR kembali temukan satu jasad di dalam bangkai kapal Putri Sakinah di sekitar perairan Pulau Komodo. Diduga jasad merupakan putra pelatih putri tim B Valencia FC. Pemain klub Putrajaya Pasuruan menendang dada pemain Perseta 1970 Tulungagung. Komite Disiplin PSSI Jawa Timur memberi sanksi larangan bermain seumur hidup. Dalam retret hari ini, Presiden mengklaim program makan bergizi gratis berhasil menjangkau jutaan penerima manfaat sebesar 99,99%. Halo saudara, selamat malam. Selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi pertama. Saudara, sebuah kapal tongkang di Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menabrak keramba dan rumah warga. Warga panik berlarian ketika melihat kapal tongkang ini menabrak keramba dan rumah tempat tinggal mereka. Allahu Akbar. Bawa saya masuk rumah. Tinggal aja penting. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Insiden ini terjadi lantaran kapal tongkang menghindari kapal pengangkut minyak yang saat itu sedang mengalami kerusakan di tengah sungai. Akibatnya keramba ikan milik 8 orang warga rusak parah. Satu rumah warga yang tertabrak juga ikut rusak. Kapal yang bermuatan batu bara itu nabrak rumah warga, juga termasuk mungkin keramba yang ada di sana. Jadi kejadian kemarin itu kapal itu akan menghindari satu kapal yang memang bermasalah, ada trouble kapal bermuatan minyak, sehingga kapal muatan batu bara ini tidak bisa menghindari tabrakan dari keramba-keramba. Tapi ini juga saya minta pertanggungjawaban dari perusahaan yang bersangkutan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya mengumpulkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya yang ada di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini. Alasan utama Prabowo dalam menggelar retret dan taklimat awal tahun di Hambalang adalah untuk evaluasi kinerja selama setahun lalu. Pertemuan juga digelar sekaligus untuk memahami kondisi bangsa Indonesia di tengah dinamika dan gejolak dunia. Prabowo menambahkan retret ini juga untuk menentukan langkah Indonesia ke depannya. Evaluasi kerja kita tahun lalu. Selanjutnya kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia. Dan selanjutnya kita melihat ke depan tahun ini, langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan. Dalam retret, Presiden mengklaim program makan bergizi gratis berhasil menjangkau jutaan penerima manfaat hingga 99,99%. Ia pun menyindir sejumlah pakar yang memprediksi program ini akan gagal.
Presiden menyebut program makan bergizi gratis telah mencapai 55 juta penerima manfaat. Presiden juga mengklaim program MBG ini berhasil menjangkau 99% dan akan mengevaluasi kekurangannya di masa mendatang. Sudah mencapai hari ini, dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Jadi saudara-saudara, tentunya kita harapkan zero defect. Dan lebih lanjut soal retret di Hambalang kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Yohan Bagja di Hambalang. Selamat malam Alfa, apakah retret hingga saat ini masih berlangsung? Apa saja arahan Presiden Prabowo dalam retret evaluasi kinerja kabinet? Selamat malam Valen dan juga saudara, saat ini retret Kabinet Merah Putih yang kedua di periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini masih berlangsung. Tadi kalau disebutkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, di paruh pertama baru ada 4 menteri yang sedang memberikan paparan usai Presiden memberikan taklimatnya atau arahan-arahan khusus terkait dengan evaluasi dan pencapaian yang harus dilakukan di tahun 2026. Kalau di paruh pertama tadi Prasetyo bilang ini masih membahas soal makan bergizi gratis dan juga cek kesehatan gratis yang ditargetkan dibangun 35.000 SPPG yang akan melayani 82,9 juta penerima manfaat dan juga beberapa teguran yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada menteri terkait dengan melecut semangat dari para menteri untuk mempercepat sektor-sektor lapangan kerja dan juga padat karya. Ini tadi juga disampaikan oleh Prasetyo Hadi bahwa Presiden memberikan target-target khusus kepada menteri-menteri terkait. Kemudian selain itu tadi beberapa pertanyaan dilontarkan kepada Mensesnek terkait dengan sikap Indonesia mengenai konflik di Venezuela. Apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Prasetyo bilang Presiden memberikan gambaran umum di dalam retret tadi seperti apa pengaruhnya terhadap Indonesia. Meskipun begitu Indonesia tetap akan fokus pada urusan di dalam negeri dan menekankan bahwa masing-masing negara memiliki kedaulatannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan pembentukan Satuan Tugas Bencana. Memang dikabarkan bahwa Satuan Tugas Bencana ini akan segera dibentuk oleh pemerintah khususnya usai terjadinya bencana banjir di Sumatera. Dan tadi diamini oleh Prasetyo Hadi bahwa malam ini Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan pembentukan Satgas Bencana dan siapa yang akan menjadi ketua Satgas Bencana. Karena kalau kabar yang beredar di awak media ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dikabarkan akan menjadi Satgas Bencana. Lalu apakah akan ada anggaran tambahan terkait dengan penanganan bencana ini, baik itu dari rehabilitasi dan juga rekonstruksi? Prasetyo Hadi bilang belum ada rencana tersebut karena saat ini APBN yang berjalan atau rencana APBN tahun 2026 sudah dimasukkan anggaran sebesar 60 triliun rupiah untuk melakukan rekonstruksi dan juga rehabilitasi di Sumatera. Ini yang kemudian beberapa poin yang bisa saya sampaikan, Valen dan juga saudara, tetapi malam ini nanti kita akan mendengar sendiri keputusannya seperti apa, apakah ada hasil lain dari retret pada malam ini, karena menurut Prasetyo Hadi akan target tambahan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Kabinet Merah Putih khususnya usai retret Kabinet Merah Putih kedua. Baik, melaporkan langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih Alfania Rizky. Terima kasih. Saudara, kita ke sorotan lainnya, tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah korban banjir bandang di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara. Korban ini ditemukan terjepit di antara material batu di Kelurahan Bahu, Kepulauan Sitaru. Jenazah langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. 16 orang meninggal dan 3 orang belum ditemukan dalam banjir bandang yang menerjang Sitaru pada Senin dini hari.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menetapkan tanggap darurat bencana hingga 14 hari ke depan, terhitung sejak Senin 5 Januari kemarin. Saat ini korban yang meninggal ditemukan sudah 16 orang dan masih ada 3 lagi yang masih dalam pencarian. Untuk rumah yang hilang ada 17 rumah dan rumah yang rusak berat sekitar 32 rumah. Banjir bandang yang menerjang Pulau Siau di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara Senin dini hari membuat puluhan rumah warga rusak, bahkan hancur tersapu air banjir. Hingga Selasa petang, 16 orang meninggal dan 3 orang belum ditemukan. Hari kedua, pasca banjir bandang, petugas menurunkan alat berat untuk membersihkan material terbawa banjir dan memulihkan sejumlah akses jalan yang rusak akibat banjir. Sedang kerja untuk membuka akses jalan agar supaya nanti untuk distribusi logistik dan lain-lain bisa berjalan dengan baik. Ya, dari lokasi Bau Sondang kurang lebih ada 10 rumah yang hilang. Korban banjir saat ini masih bertahan di Museum Ulu Siau yang dijadikan posko pengungsian oleh pemerintah setempat. Bantuan logistik dan kasur juga telah disiapkan untuk para pengungsi. Banjir bandang menerjang wilayah Sitaro terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Sitaro sejak Senin malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga di sejumlah wilayah waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. BMKG menyebut cuaca ekstrim akibat fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO), di mana gelombang atmosfer mendorong pembentukan awan hujan. Potensi cuaca ekstrim masih perlu diwaspadai karena dipengaruhi oleh aktifnya dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO, serta gelombang ekuator yang mendukung pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam sepekan ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama. Cuaca ekstrim diprediksi terjadi hingga bulan Februari 2026. Warga diperingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini serta penanganan banjir bandang di Kepulauan Sitaro, kita akan tanyakan langsung pada Ibu Cynthia Kalangit selaku Bupati Kepulauan Sitaro. Selamat malam Ibu Cynthia. Malam. Ibu, kami sebelumnya turut berduka dengan peristiwa yang menimpa Ibu dan juga warga di Kepulauan Sitaro. Tapi Bu, yang ingin saya tanyakan adalah dengan status tanggap darurat yang telah ditetapkan hingga 14 Januari atau pertengahan Januari ini, apa yang kemudian jadi prioritas pemerintah daerah saat ini? Prioritas kami pertama ada 2 titik yang sudah terbuka akses jalannya. Dan masih ada 3 titik lagi yang akan dikerjakan untuk pembersihan jalan agar logistik yang akan kita berikan ke titik tersebut bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk logistik di gudang logistik sendiri masih aman ya Bu ya? Artinya masih bisa mencukupi kepada warga yang hingga saat ini seluruhnya membutuhkan bantuan tersebut? Untuk saat ini masih aman. Kemarin kami mendapat dari Pemprov Sulut, ya dari Polda. Sebentar malam juga kami mendengar ada kiriman lagi logistik dari pemerintah Sulawesi Utara. Oke, baik. Untuk sampai saat ini logistik ini masih aman dan kemarin juga disupport oleh pemerintah Sulawesi Utara. Ibu, kami memiliki data bahwa ada 3 orang yang dikabarkan masih hilang. Ini seperti apa proses pencariannya, Bu Cynthia? Ya, tadi kami cari lewat aksi pelacak yaitu K9. Terima kasih kepada Polda Sulut yang sudah mengirimkan K9 kepada kami di Polisi dan akhirnya satu lagi mayat bisa ditemukan dan masih ada 3 lagi yang masih dalam proses pencarian dan akan dilanjutkan proses pencariannya pada besok hari. Iya, proses pencarian masih diupayakan. Apa sih Bu yang jadi kendala hingga saat ini? Yang jadi kendala karena
rumah-rumah warga hilang dan ada yang sudah tertumpuk dengan material, baik dalam bentuk batu yang besar maupun lumpur. Iya, Ibu tadi juga disampaikan bahwa ada 17 rumah yang hilang dan sekitar 35 ini rusak berat dan ini artinya mereka mengungsi lantaran rumahnya tidak bisa ditempati. Nah, bagaimana Bu terkait dengan kondisi para pengungsi dan lokasi pengungsian sendiri? Iya, lokasi untuk titik pengungsi ada 2 tempat dan ada lain beberapa korban yang menginap di rumah keluarga. Yang pertama ada di Gedung Museum Ulu Siau, yang kedua ada di Gedung Beta Barapaseng dan ada juga beberapa di Gereja Advent. Dan kami pemerintah daerah menyediakan setiap kebutuhan baik sandang maupun pangan dari seluruh korban. Kami berusaha untuk mencukupkan setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Kebutuhan apa saja Bu yang sedang dibutuhkan warga saat ini di pengungsian? Kalau saat ini memang karena mereka lari dengan baju di badan, Bu. Jadi memang kebutuhan pakaian yang mereka butuhkan, apalagi anak-anak, orang tua, dan juga makanan, minuman, itu yang diperlukan sekarang. Oke, tapi itu semua sudah tercover ya Bu ya? Iya, sudah tercover. Tinggal mungkin pakaian bekas yang bisa ditambahkan lagi. Iya, oke. Ibu, kami bisa membayangkan bahwa banjir bandang ini terjadi secara cepat begitu. Penanganan terhadap korban luka di sana seperti apa? Apakah di pengungsian ini juga disiagakan tenaga kesehatan, Bu? Iya, di setiap titik-titik pengungsian ada tenaga kesehatan, bahkan di posko-posko. Untuk korban luka-luka ada di Puskesmas Ulu Siau ada 15 orang dan di Rumah Sakit Sawang ada 8 orang. Dan semua dalam penanganan medis. Baik, Ibu, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih kepada Ibu Cynthia Kalangit selaku Bupati Kepulauan Sitaro. Ya, terima kasih. Mohon doanya, Bu. Baik, Ibu. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai tim SAR kembali temukan 1 jasad di dalam kapal bangkai kapal Putri Sakinah di sekitaran perairan Pulau Komodo. Diduga jasad ini merupakan putra dari pelatih putri tim B Valencia FC. Saudara, 1 korban tenggelam kapal motor Putri Sakinah di Labuan Bajo telah ditemukan. Diduga korban ini merupakan anak dari pelatih putri tim Valencia FC. Jenazah korban ditemukan oleh nelayan di dalam bangkai kapal Putri Sakinah yang terdampar di pesisir pantai PD, Pulau Komodo, Selasa sore. Diduga jenazah ini merupakan salah satu putra dari pelatih putri tim Valencia FC yang hilang pada 26 Desember 2025 lalu. Jenazah langsung dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo untuk diotopsi. Dengan 1 korban sudah diketemukan dalam kondisi meninggal. Diinformasikan oleh nelayan bahwa menemukan 1 korban dan bodi kapal. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke Labuan Bajo. Setelah itu dilanjutkan menuju ke rumah sakit untuk dilaksanakan identifikasi. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban tenggelam di Labuan Bajo telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, melalui sambungan daring Kepala SAR Maumere Fatur Rahman. Selamat malam Pak Fatur. Selamat malam. Iya Pak Fatur, apakah sudah dipastikan identitas dari 1 korban yang ditemukan hari ini merupakan 1 dari penumpang kapal motor Putri Sakinah? Baik, terima kasih untuk dapat kami sampaikan terkait dengan identitas korban setelah korban ini diketemukan pada pukul 14.48 diketemukan, kemudian dibawa ke
Labuan Bajo, Marina Labuan Bajo, dan diidentifikasi oleh tim forensik dari Polres Manggarai Barat dengan hasil yang disampaikan oleh Bapak Kapolres menyampaikan bahwa memang betul salah satu dari penumpang kapal tersebut. Untuk identitasnya memang betul ya Pak ya, bahwa ini merupakan putra dari pelatih Valencia FC? Betul sekali, betul sekali. Setelah diadakan identifikasi itu atas nama Matteo Martin Garcia dengan umur 10 tahun, demikian. Oke, selanjutnya bagaimana Pak dengan telah berhasil diidentifikasi dan ditemukan? Baik, selanjutnya korban masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Manggarai. Untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh besok sendiri kembali akan melaksanakan pencarian di lokasi tepatnya kapal itu karam, dan juga akan kita perluas area pencarian sampai ke Pulau Komodo, demikian Mbak. Oke, Pak, ini kan kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Desember lalu. Artinya ini sudah hampir 2 minggu atau hampir 14 hari pencarian dilakukan oleh tim SAR. Kami mengapresiasi segala progres yang telah diupayakan. Tapi apa Pak yang menjadi kendala hingga saat ini masih ada 1 korban hilang yang belum ditemukan? Baik Mbak, untuk kendala sendiri dari pencarian yang dilaksanakan memang kita melihat perubahan dari arus itu sendiri, terjadi perubahan sehingga sampai di hari ke-12 pencarian yang dilaksanakan, korban diketemukan itu dari dorongan dari arus yang menyebabkan arus terjadinya di daerah Selat Padar, Labuan Bajo, itu memang arusnya cukup deras sehingga korban ataupun bangkai dari kapal tersebut diketemukan di 7,48 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu tenggelam. Ada berapa personil Pak yang dikerahkan dan apakah bisa dipastikan perluasan wilayah ini justru tidak semakin membingungkan tim awak dalam mencari korban? Untuk tim sendiri berjumlah 168 orang dan 17 armada yang kita turunkan untuk melaksanakan penyisiran di permukaan untuk meyakinkan dan tetap kita melaksanakan koordinasi dengan potensi yang ada di pesisir, demikian. Oke, baik. Apakah sudah ditemukan Pak untuk titik utama yang yang memungkinkan atau titik yang kemungkinan didapati lokasi dari korban yang hilang saat ini? Baik, kalau kita melihat dari arus pada saat pencarian di hari ke-12 sempat kita di lokasi kejadian, arus cukup deras sehingga membawa material yang ada di dalam kapal itu menuju keluar dari dasar laut menuju ke permukaan, dan serpihan itu yang kita mendasari keberadaan dari korban. Begitu pencarian dilaksanakan, beberapa memang diketemukan serpihan dari kapal itu sendiri. Dan pada pukul 14.30 kita temukan, diinformasikan dari nelayan yang melaksanakan mencari ikan, diketemukan bangkai kapal. Nah, begitu ditemukan bangkai kapal, diinformasikan ke tim yang melaksanakan pencarian. Tiba di lokasi pencarian, diketemukan korban berada di dalam kapal itu sendiri. Baik, perbantuan hingga saat ini masih, maksud kami pencarian hingga saat ini masih dilakukan, dibantu oleh nelayan pesisir juga. Kami doakan Pak, semoga cuaca besok mendukung sehingga progres pencarian bisa segera untuk menemukan semua korban yang hilang. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, Kepala SAR Maumere, Bapak Fatur Rahman. Salam sehat selalu Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pada hari kedua kembali ke sekolah, siswa SMA Negeri 2 Pidijaya masih belajar di tenda dengan kondisi seadanya. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut akan memprioritaskan pembangunan sekolah terdampak bencana saat meninjau proses belajar di SMA Negeri 12 Padang, Sumatera Barat.
Belajar di bawah tenda dengan kondisi seadanya tak surutkan niat siswa SMA Negeri 2 Pidijaya untuk mengemban ilmu. Tanpa seragam, tanpa sepatu sekolah, para siswa tetap bersemangat di hari kedua sekolah meski hanya duduk di atas terpal. SMA Negeri 2 Pidijaya salah satu sekolah terdampak saat banjir bandang melanda wilayah ini pada November 2025. Siswa dan guru berharap pemerintah bisa segera membersihkan dan memperbaiki sekolah agar proses belajar dapat kembali berjalan normal. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat meninjau proses belajar mengajar di SMA Negeri 12 Padang, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Wamendikdasmen menyerahkan bantuan bagi sekolah dan siswa serta meninjau kerusakan yang terjadi. Atif berjanji akan memprioritaskan pembangunan sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Ringan kan dilakukan pembersihan dan itu sudah dilakukan. Itu yang sedang. Nah, adapun untuk yang rusak berat yang sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi, itu insya Allah akan kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun ini 2026. Jadi prioritas untuk revitalisasi 2026 adalah untuk sekolah-sekolah di 3 provinsi yang terdampak termasuk rusak berat. Sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas program revitalisasi pendidikan tahun 2026. Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga akan beri perhatian terhadap pemulihan psikologis siswa. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda, pemain klub Putrajaya Pasuruan menendang dada pemain Perseta 1970 Tulungagung. Komite Disiplin PSSI Jawa Timur memberi sanksi larangan bermain seumur hidup. Informasi dari dunia olahraga, saudara, pemain klub Putrajaya Pasuruan menendang dada pemain Perseta 1970 Tulungagung dalam pertandingan 32 besar Liga 4 Jawa Timur di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Komite Disiplin PSSI Jawa Timur memberi sanksi, yakni larangan bermain seumur hidup. Pertandingan 32 besar Liga 4 Jawa Timur di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur antara Putrajaya Pasuruan saat melawan Perseta 1970 Tulungagung menjadi sorotan. Lantaran aksi tidak sportif yang dilakukan pemain Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar yang menendang pemain Perseta 1970 Firman Nugraha saat duel berebut bola. Hilmi melakukan tendangan keras ke arah dada Firman. Wasit yang memimpin pertandingan tanpa ragu mengganjar kartu merah langsung kepada Hilmi. Seusai pertandingan, korban mengeluhkan sakit di dada. Setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan, sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada etikatnya. Usai kejadian ini, pemain Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar dipecat dari tim. Surat pemecatan Hilmi diunggah di akun media sosial tim PS Putrajaya. Selain pemecatan dari klub, Hilmi juga mendapat sanksi berat dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Ketua Komite Disiplin PSSI Jawa Timur, Samiaji Makin Rahmat, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat internal untuk menjatuhkan sanksi tegas, yakni larangan bermain seumur hidup terhadap Hilmi Gimnastiar. Hilmi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup fatal dan berbahaya. Memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar Kodis pasal 48 Ju pasal 49, intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Pelatih Perseta, Medi Redondo, mengecam aksi pemain lawan karena dinilai tidak sportif hingga mengakibatkan luka pada pemainnya. Sementara kondisi pemain Perseta dalam masa pemulihan karena terdapat retak di bagian dada. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan untuk membahas soal tindakan tidak sportif pemain Putrajaya, kita akan bertanya dengan Ketua Komite Disiplin PSSI Jawa Timur, ada Samyaji Makin Rahmat. Selamat malam Pak Samyaji, apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Samyaji, ini kan soal insiden tendangan ini tadi dari Komisi Disiplin ini melakukan rapat. Nah, seperti apa penjelasan dari pemain Putrajaya Muhammad Hilmi Gimnastiar soal aksinya yang terjadi di lapangan? Ya, terima kasih pemirsa Kompas TV bahwa tadi itu saya rapat secara 2 sesi, sidang Komdis. Sidang Komdis itu dimulai dari jam 11, kami memanggil perangkat pertandingan, termasuk Matchcom dan termasuk Muhammad Hilmi Gimnastiar. Nah, intinya dari laporan perangkat pertandingan itu memang terjadi insiden di menit 70 di mana Hilmi Gimnastiar dengan menurut perangkat pertandingan sengaja menendang, artinya pemain dari Perseta 1970 Tulungagung, sehingga terjadi luka yang menurut saya cukup parah di dada dan di rusuknya yang kena pul sepatu. Nah, tentu kami tadi juga menanyakan kepada yang bersangkutan apa ada niat atau motivasi dan kesengajaan untuk mencederai lawan. Nah, awalnya dia menyampaikan khilaf kan gitu karena spontan, tapi jawaban itu dari majelis anggota Komdis PSSI Jawa Timur menanyakan apa ada penyebab mulai awal sehingga terjadi insiden itu. Ternyata yang bersangkutan menjelaskan bahwa di menit awal itu mulai babak pertama hingga babak kedua berjalan itu tensi permainan memang panas. Bahkan menurut Helmi sendiri itu dia terprovokasi dengan pemain-pemain Perseta termasuk korban ya itu, sehingga kita tidak tahu peristiwa itu, tapi dari kami, dari video, dari streaming yang kami sebagai pertimbangan alat bukti itu akhirnya meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak rule of the game itu kan. Nah, kan gitu, artinya tidak fair play tapi melanggar kode disiplin yang sudah menjadi regulasi di PSSI maupun FIFA itu. Ya, sepakat. Ini tidak fair play karena situasi sepanas apapun dalam lapangan, ya ini bukan suatu hal yang dibenarkan. Dan itu adalah hal yang wajar sebenarnya untuk tensi-tensi yang terjadi di lapangan ketika permainan ataupun bola ini menggelinding. Pak, tapi apa yang membuat Komite Disiplin akhirnya menghukum Hilmi dengan larangan tidak bermain seumur hidup? Tentu kami berpikir jauh ke depan dan juga demi pemain-pemain yang memang berkeinginan dia menjalankan fair play dan menjaga marwah dan martabat sepak bola, karena bagaimanapun perkembangan terkini sepak bola itu bukan sekedar hobi berolahraga, tapi menjadi ladang hidup, menjadi bagian dari sebuah market yang luar biasa di masa depan. Maka kami punya kewajiban untuk bagian dari subsistem itu bagaimana menciptakan, mewujudkan, dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang beretika, berakhlak, dan mampu bermain dengan hati, bukan dengan emosi, dengan nafsu, apalagi ada kesengajaan untuk mencederai lawan. Tentu itu punya akibat yang luar biasa, tidak hanya untuk lawan, tapi sebetulnya kepada tim itu sendiri dan punya pengaruh negatif kepada tim lawan maupun tim yang dibelanya. Iya, Pak, ini juga di sosial media ini muncul desakan pecinta sepak bola agar yang bersangkutan Hilmi Gimnastiar ini kemudian status dinaikkan, apa ya istilahnya, dilaporkan secara hukum karena seolah ada aksi kriminal yang mengarah pada penganiayaan berujung adanya korban luka. Nah, bagaimana Komdis menjawab hal ini?
kalau dari pandangan kami dalam sepak bola itu sekali lagi ada regulasi, ada batasan-batasan, artinya secara leg spesialis tentu sebagaimana juga di cabang olahraga yang lain. Artinya ada kaidah-kaidah, artinya di sepak bola itu ada wasit, ada asisten 1, ada asisten 2, ada wasit pembantu. Tentu punya kewajiban bagaimana menjalankan rule permainan itu sesuai dengan regulasi, statuta, maupun aturan-aturan yang sudah menjadi komitmen. Jadi rule of the game itulah yang seharusnya dijaga. Nah, ketika itu melanggar, sudah pasti wasit itu melakukan apa yang menjadi kewenangan dan tugasnya. Nah, seperti yang dilakukan itu, kan ketika ada tindakan yang sudah di luar nalar itu, wasit dengan tegas sampai mengeluarkan kartu merah secara langsung. Artinya apa? Ini tindakan yang memang sudah harus dihukum gitu loh. Artinya bukan dihukum dalam kapasitas pidananya, tapi kapasitas dalam permainan rule of the game-nya itu yang dilanggar kan gitu kan. Nah, dari situlah kemudian di Kodis itu memang ada di pasal 48, pasal 49 maupun junto di pasal 10, pasal 19 itu memang menjelaskan ada pemain yang berperilaku buruk atau pemain yang sengaja menciderai, kemudian berakibat hal-hal yang fatal yang mungkin terjadi nanti di belakang hari terjadi cacat permanen, tentu kami tidak ingin itu. Nah, makanya dari peristiwa ini kami reiterasi dari peristiwa yang sebelumnya seperti kasus Jumadi, kasus Eri Irianto, Khairul Huda dan banyak pemain. Artinya yang kemudian dari cedera di permainan sepak bola kemudian berakibat pada kematian, tentu ini tidak kami inginkan. Kami juga jujur aja respect terhadap panitia pertandingan dan LUC dan yang sigap waktu atau tim kesehatan ketika ada kejadian itu langsung mengambil tindakan-tindakan cepat preventif sehingga terutama bantuan oksigen sehingga segera dilakukan observasi. Ini saya secara langsung itu menurut saya hal yang positif. Tapi kalau kepidana menurut saya belum. Karena apa? Kalau itu peristiwanya di luar 45 2 kali 5 menit itu artinya di babak pertama dan babak kedua itu kemudian terjadi insiden, terjadi perkelahian apalagi di luar stadion, maka sudah menjadi kewenangan dari aparat keamanan atau petugas kepolisian untuk melakukan itu. Baik, masih Pak, singkat saja, adakah hukuman juga yang diberikan ke klub Putrajaya? Kami belum ke arah sana, tapi di Komdis sudah melakukan itu, tapi artinya Putrajaya Pasuruan juga sudah melakukan upaya preventif terhadap adanya pemain yang kemudian dipecat. Itu bagian dari kami untuk menilai, tapi ke depan tentu kami tetap memantau itu. Artinya jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi. Dan memang tensi di babak 32 Liga 4 Kapal Api Aspro PS Jatim Piala Gubernur ini memang dari kualitas tim sudah mulai meningkat kan. Tentu permainan juga punya resiko yang luar biasa. Ya. Baik, dari peristiwa ini semoga tidak ada kejadian yang berulang karena bagaimanapun Undang-Undang Nomor 11 tentang Olahraga Nasional ini ada diksi yang mengatakan bahwa keselamatan sesama atlet ini harus diupayakan. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Komite Disiplin PSSI Jawa Timur, Bapak Samiaji Makin Rahmat. Selamat malam dan salam sehat selalu, Pak. Selamat malam, salam sepak bola. Salam Tradisi. sepak bola, terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda mengenai polisi yang menetapkan influencer Richard Lee sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Saudara, polisi menetapkan influencer Richard Lee sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Ada yang katain miskin. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari laporan yang dilakukan influencer Samira Farahnas atau yang dikenal dengan nama Doktif atau Dokter Detektif.
Penetapan tersangka ini sejalan dengan naiknya kasus yang dilaporkan tersebut ke tingkat penyidikan sejak 15 Desember lalu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan pemanggilan terhadap Richard Lee pada 23 Desember, namun berhalangan dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Januari. Tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Partai Demokrat resmi menyatakan keselarasan sikap dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana perubahan sistem pilkada lewat DPRD. Sebelumnya, Presiden melempar wacana kepala daerah kembali dipilih lewat DPRD karena lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Sikap Partai Demokrat soal mekanisme kepala daerah dipilih melalui DPRD kini berbalik arah. Demokrat menyatakan akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana perubahan sistem pilkada melalui DPRD. Sebelumnya, Presiden melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih lewat DPRD untuk mengurangi ongkos politik. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Analis politik Ray Rangkuti menilai perubahan sikap Demokrat bisa disebabkan tekanan dari pemerintah atau demi kekuasaan. Karena pada 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan Perpu untuk membatalkan pilkada melalui DPRD. Ya, saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis. Ini kan perubahan haluannya itu bisa 100%. Karena sebelumnya itu kan justru Pak SBY yang mengeluarkan Perpu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Gitu loh, kok malah sekarang malah ikut dengan Pak Prabowo. Jadi argumen-argumen yang kita yang substantif lah macam-macam nggak kedengaran gitu. Itu artinya apa? Ya artinya ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat gitu loh. Jadi kalau dihadapkan Anda ikut visi misimu atau Anda ikut Pak Prabowo, ya Demokrat milih ikut Prabowo ketimbang ikat visi misi mereka gitu. Sikap Demokrat menyusul sejumlah parpol lain di parlemen yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan. Wacana pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo dan Partai Golkar. Selain berbiaya besar, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bilang pilkada langsung sering memicu konflik di daerah. Ia meminta pembahasan RUU politik dimulai tahun ini. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten Kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Namun usulan ditolak PDI Perjuangan. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini menilai usulan Golkar dan sejumlah parpol lebih condong untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau yang dimaksud adalah biaya paslon, ya termasuk money politik, ini menurut saya sih dosa partai politik. Pertama, salah satu yang membuat biaya besar bagi paslon itu adalah mahar partai politik. Saya punya pengalaman, satu kursi itu bisa sampai 1 miliar, saya dengar 2 miliar. Ya saya lebih cenderung ke arah kepentingan jangka panjang ya, konsolidasi kekuasaan. Apalagi ketuanya Bung Doli ini kan pernah ngomong koalisi permanen, ini kan kelihatan dari satu sisi
ada upaya untuk mempertahankan kekuatan jangka panjang. Pilihan sebagian partai politik untuk mengubah pilkada tak lagi langsung masih menunggu keputusan seluruh fraksi di parlemen. Alasan pilkada langsung jadi biang suburnya politik uang dan dinasti harus dikaji kembali. Karena sejarahnya, pilkada diubah dilakukan secara langsung agar daerah bisa memilih pemimpinnya sendiri sekaligus menghindari kong kali kong parpol di parlemen daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Venezuela Nicolas Maduro jalani sidang pertama di Pengadilan New York, Amerika Serikat. Maduro tegaskan dirinya tak bersalah atas tuduhan perdagangan narkoba. Jangan bicara surat. Jadi saya minta dikembalikan. Kembalikan ya, asalnya. Saya sangat menderita. Sekarang tinggal di kontrakan. Saya menganggur, nggak usaha. Perkara konflik dan kejahatan pertanahan 2002 sudah 1121. Dan dia menggunakan aparat negara dan juga non-negara sehingga terjadilah pengusiran. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Misteri pembunuhan anak politisi PKS temui titik terang usai polisi tangkap tersangka. Saya sih meyakini kalau memang itu adalah pelakunya ya. Kalau memang ada kesamaan di pisau itu DNA anak saya itu diketemukan sama. Di tengah upaya pemulihan pasca bencana, banjir bandang kembali terjang Sumatera Barat. 6 kali banjir. Nggak mungkin kita mau tinggal di sini terus. Dinamika dunia politik tahun 2025 warnai perjalanan demokrasi. Kasus bergulir hingga tahun berganti. Laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Saudara Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya tak bersalah atas tuduhan perdagangan narkoba. Pernyataan ini disampaikan Maduro dalam persidangan pertama di Pengadilan New York, Amerika Serikat. Di hadapan hakim, Maduro mengaku dirinya tak bersalah atas semua dakwaan yang dijatuhkan kepadanya. Maduro juga menegaskan dirinya orang baik dan masih memimpin Venezuela. Dalam persidangan itu, Maduro menghadapi dakwaan konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, dan pelanggaran kepemilikan senjata api. Dengan membawa bendera Venezuela, ratusan warga New York berunjuk rasa dan memprotes penangkapan Presiden Venezuela di luar pengadilan federal Manhattan. Inilah aksi demonstran yang menggeruduk pengadilan dengan mengibarkan bendera Venezuela dan spanduk bertuliskan "Bebaskan Presiden Nicolas Maduro dan Cilia Flores" dan "Amerika Serikat jangan campuri Venezuela".
Salah seorang demonstran mengatakan Amerika Serikat tidak berhak menculik presiden negara lain dan membawa mereka ke sini dengan tuduhan yang benar-benar tidak masuk akal. Sebelumnya, Presiden Venezuela Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat bersama dengan ibu negara Cilia Flores pada Sabtu dini hari usai serangan udara di Caracas dan daerah lainnya. Wakil Presiden Venezuela dilantik menjadi presiden sementara Venezuela menggantikan Nicolas Maduro. Delcy Rodriguez dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden sementara Venezuela pada Senin waktu setempat. Pelantikan ini dilakukan di tengah proses hukum yang menjerat Nicolas Maduro di Amerika Serikat. Juro por nuestro libertad, mi honor, que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2026. Sektor mana yang potensial jadi cuan? Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai. Target yang menurut saya akan sukar sekali untuk dicapai. Memberikan penguatan dari sisi permintaan secara lebih sustainable, bukan sekedar bansos saja. Sebetulnya masih ada sejumlah sektor bisnis yang cukup prospektif. Business Talk, Selasa 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV.